Ini ada pertanyaan dari Ibu Nini yang menanyakan kanker kandung kemih. Kalau dibuat kencing itu sakit. Untuk Ibu Nini ya, kalau dibuat kencing itu sampai sakit, ini berhubungan dengan air seni ya. Air seni itu kan kalau kita ini bisa mengeluarkan pipisnya, itu kan rasanya itu kan plong ya. Plong, enak, lega. Pokoknya kalau ada persoalan di kandung kemih berarti kalau menginginkan sesuatu itu ngotot, harus, terus marah. Macam 3 ya, ngotot, harus, marah. Jadi kalau pingin sembuh ya Bu Nini ya, tolong kalau menginginkan sesuatu itu jangan pakai ngotot, jangan pakai marah, jangan pakai harus diganti ya. Jadi kalau menginginkan sesuatu, cobalah ya, kita kembali kepada Allah, ke jalan Allah, difikirkan dulu, dikonsultasikan, dirembuk istilahnya, dimusyawarahkan. Jangan ngotot, jangan marah, jangan harus. Tawakal pada Allah, jadi nggak usah marah-marah ya Bu ya. Nanti kalau marah-marah terus, nanti Bu Nini ya bisa terus kankernya tuh ngerogoti terus. Jadi tinggalkan sifat-sifat pemarah ini. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya Bu ya. Jangan lupa sholat sunat tahajud. Jangan diniatkan demi kesembuhan ya, tapi diniatkan mendekatkan diri pada Allah. Yang selama ini suka marah-marah, kalau ada masalah jangan marah-marah lagi. Marah-marah itu sifatnya setan ya. Jangan sampai kita pakai sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ya, untuk Ibu Nini ya, setelah mohon ampun di titik kesalahannya, jangan lupa sholat sunat tahajud, sholat fardu 5 waktu jangan ditinggalkan ya. Terus minta diberikan kesembuhan. Dan kalau menginginkan sesuatu jangan ngotot, jangan harus, jangan pakai marah. Ya, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah secepatnya. Untuk Ibu Rosita di Cengkareng, usia 48, suami saya sakit ginjal, cuci darah sudah 8 tahun. Suami saya juga punya penyakit darah tinggi. Akhlak apakah yang harus diperbaiki? Lewat Ibu Rosita ya, nanti tolong sampaikan ya. Ini pertanyaan saya, benarkah sampai sekarang masih menyimpan jengkel dengan ibu? Maksud saya suami ibu ini benarkah sampai sekarang masih menyimpan jengkel? Yang selama ini saya amati, orang itu kalau sering marahnya tuh disimpan, itu nanti yang rusak ginjalnya. Biasanya kalau ginjal itu memang ada hubungannya dengan istri atau saudara kandung. Jadi jengkelnya itu bukan dengan orang di luar rumah ya, bukan. Biasanya dengan istri atau saudara kandung. Kalau yang kena ginjal istrinya berarti dengan suami dan saudara kandung. Itu ada kejengkelan Bu ya, yang sangat kuat tersimpan. Ya, belum tentu marah yang meledak loh ya, tapi jengkel yang tersimpan. Contoh misalnya ya, seorang istri itu seorang yang pemarah, terus suaminya itu ya sebagai laki-laki dia tidak maulah meladeni, sehingga diamnya ini ya belum tentu diam sabar, tapi menyimpan emosinya. Diam sabar dengan diam menyimpan emosi itu beda. Jadi diamnya tuh menyimpan emosi. Nah, kalau marah terus menerus, yang disimpan ya marahnya tuh disimpan terus menerus, suatu saat ginjalnya akan rusak. Kalau sudah ginjalnya rusak nanti cuci darah. Ya harus secepatnya mohon ampun di titik kesalahannya dan minta maaf pada istri. Setelah itu mohon diberikan kesembuhan. Jangan lupa sholat sunat tahajud ya. Jangan diniatkan untuk kesembuhan ya, tapi diniatkan mendekatkan diri pada Allah. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri dari Ponorogo. Sudah bertahun-tahun kepala sampai sekarang belum sembuh. Kalau kepala itu bunyinya seng. Seng itu apa ya?
saya ya kurang tahu juga. Bunyinya seng itu kalau ada masalah, itu langsung kumat bunyinya seng. Saya baru tahu ya, Bu Sri, saya baru tahu seng itu seng apa. Biasanya kalau kepalanya itu sampai bunyi seng, biasanya ini dilamunkan ya, tidak diceritakan. Kalau ada masalah ini cenderung dilamunkan. Kalau ada masalah itu kan harus diceritakan, entah ke pasangan atau ke anak atau ke siapapun. Nah, kalau ada masalah tidak diceritakan, malah dilamunkan. Nah, biasanya ini kalau terus-menerus seperti itu, melakukan seperti itu, kalau ada masalah tidak diselesaikan, tidak diceritakan ke siapapun, malah dilamunkan, bukannya cari jalan keluarnya malah dilamunkan, ya ini suatu saat akan ada makhluk yang masuk ke kepala, yaitu tadi bunyinya seng. Ya kalau sudah tahu ilmunya harus mohon ampun di titik kesalahannya dan minta dihilangkan ya bunyi sengnya itu, insya Allah sembuh. Ya ini kalau sudah bertahun-tahun berobat enggak sembuh-sembuh, insya Allah kalau sudah tahu ilmunya, memperbaiki akhlak. Jadi kalau ada masalah tolong diceritakan, diselesaikan bagaimana jalan keluarnya ya. Kalau nggak bisa ya nanti minta tolong pada suami atau anak. Insya Allah setelah tahu ilmunya ini memperbaiki akhlak dan mohon ampun pada Allah, insya Allah kepalanya yang selama ini berat dan ada bunyi seng, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah.